Jadi yang pertama kita buat struktur HTML-nya dulu seperti biasa yang begini. Title-nya bisa diganti sesuai keinginan sendiri. Kalau aku buatnya jadi form login. Terus selanjutnya di sini kita masuk ke body, kita buat HTML-nya dulu. Yang pertama kita buat form dulu. Form ini fungsinya itu untuk bungkus semua elemen input yang nantinya kita buat gitu. Kita buat di sini formnya kosongin, kita kasih ID form login atau login form. Oke, sekarang kita isi bagian formnya. Pertama kita tambahin H1 sebagai judul headernya, tuh kita buat form login misal. Selanjutnya kita buat fill sheet. Fill sheet itu ya kayak kotak yang bakal ngeisi juga dari bagian yang kita buat nantinya. Di fill sheet, oke, kosongin dulu deh. Nah, di bagian dalamnya ini kita tambahin label. Ini kita buat untuk username dulu. Username input, type-nya itu text. Habis itu buat ID-nya juga username, name-nya nama. Terus untuk placeholder-nya kita buat di sini input your name. Selanjutnya kita mau buat sekarang kita buat untuk password. Di sini kita langsung giniin aja biar cepat. Password type-nya buat password juga. ID pass. Di sini ID dan name-nya itu buat sesuai yang bisa ID-nya itu buat sesuai bisa diingat masing-masing aja ya. Habis itu buat misalnya enter your password. Nah, di sini kita udah ngebuat dua nih, ada input dan juga ada password. Habis itu kita mau buat biar passwordnya itu bisa di show dan bisa di hide. Di sini kita buat div baru. Kelasnya itu show password lah ya. Show pass. Input type-nya kita buat checkbox. Di sini yang aku pengen buat itu kayak dia bisa dicentang untuk melihat dan bisa dicentang untuk melihat dan tidak dicentang untuk tidak melihat isi passwordnya. Terus name kayak nggak perlu deh ya, name nggak perlu. ID-nya itu show pass. Label formnya show pass. Tampilkan password. Nah, di sini udah muncul kan, bisa dicentang dan bisa tidak. Di sini tapi masih belum berfungsi, masih baru tampilan doang. Ntar kita buat jadi berfungsi. Oke, div-nya nih cuma untuk ini aja ya. Baru kita lanjut ke yang baru, label untuk buat udah name, password, jurusan. Kita buat untuk jurusan, pilih jurusan. Karena kita mau pilih jurusannya kan bukan yang input versi typing tapi yang select, jadi kita di sini pakai select option. ID-nya jurusan lah ya, jurusan, dan name-nya juga jurusan. Di dalam select ini kita kasih option. Fungsi option itu biar dia ntar ada kayak tabel yang isinya itu bisa kita pilih. Nih kita coba langsung buat aja. Yang pertama value-nya kita buat untuk pilih jurusan dulu ya.
ya deh untuk pilih jurusan. Habis itu selanjutnya di sini misalnya sistem informasi, ini kita juga hapus sistem informasi. Satu lagi, dua aja lah ya kita buat, teknik informatika. Oke. Nah ini udah ada kan, dia udah ada pilihan, jadi kita bisa pilih teknik informatika atau sistem informasi. Oke, habis udah pilih jurusan, apalagi ya yang kita belum, untuk upload file. Jadi kan form login pasti perlu untuk upload punya. Kita buat label baru lagi, formnya buat file lah ya. Di sini upload file yang upload KTP misal, baru inputnya type-nya kita ganti jadi file .id juga, ID-nya file juga. Baru di sini kita pakai accept. Jadi fungsi accept itu dia ntar filenya cuma bisa nerima file-file yang kita mau doang. Di sini misalnya aku maunya filenya cuma bisa JPEG atau PNG, terus PDF. Jadi kalau dia upload di luar ini nggak bisa. Oke, lanjut lagi, kita pakai buat label baru untuk email. Input type-nya kita ganti email juga, ID-nya email, placeholder-nya input your email. Nah ini udah bisa. Dan yang file tadi, misalnya kita kan tadi aku pilih JPEG, PNG, PDF. Kalau misalnya aku pakai contohnya, nah kayak file-file lain ini, kayak ini ada file Word, ada file PSD, ada file lain-lain gitu, itu nggak bisa kita select. M4A, TXT dan lain-lain itu nggak bisa diselect karena dia memang di bagian udah ditentuin gitu, dia cuma bisa JPEG, PNG dan PDF. Jadi kalau misalnya aku pakai ini PNG, ya dia bisa ke upload, tapi yang lain tuh nggak bakal bisa ke upload, atau nggak bisa, kalau di tempat aku nggak bisa diselect sama sekali malah. Oke, email udah ada. Sekarang kita buat select lagi, tapi yang di sini kita buat selectnya untuk hobi. Kita copy dari yang jurusan aja biar cepet. Hobi. Harusnya buat label dulu ya. Iya, harusnya buat label dulu. Sorry. Di sini kita buat label baru, isinya hobi. Dalamnya itu hobi Anda. Selectnya itu kita ganti jadi hobi. Terus kan nggak usah pakai ID, pakai perlu nggak? Perlu. Kita pakai ID dan name. Terus di sininya pilih hobi Anda. Nah di sini bebas mau masukin berapa. Di sini aku coba masukin 3 aja ya. Musik. Editing. Sama 4 deh, editing. Masak. Oke. Di sini udah semua. Sekarang kita mau buat alamat. Kita buat label lagi. Font untuk alamat. Alamat. Habis itu dalamnya alamat.
Terus di sini kita buat text area gitu. Jadi kita ntar bisa ngatur row-nya dan kolomnya. Text area, name-nya alamat, ID-nya juga alamat. Aku di sini buat row saja ya. Rows-nya itu berapa ya? Misal kita buat 5 deh. Terus placeholder. Masukkan alamat Anda. Nah, dia jadi rows-nya ya cuma 5. Di sini kita udah bisa input. Terus oh ya, yang hobi tadi ini udah muncul semua juga. Jadi kita juga bisa pilih. Oke. Habis itu kalau kayaknya buatnya ini aja deh. Jadi kita ntar ini terakhir kita buat button biar bisa pencet register. Langsung input, type-nya kita buat button. Value-nya itu register. Nah, di sini udah muncul untuk registernya. Nah, di form di ininya udah HTML-nya gini aja sih udah siap menurut aku. Jadi sekarang kita lanjutin ke bagian CSS. Nah, di CSS ini kita pertama buat body-nya dulu lah ya. Body. Font family-nya itu aku mau buat jadi Arial coba. Habis itu background-nya kayak aku mau buat gradient deh. Ya linear gradient. Apa ya? Atau solid aja kali ya. Solid aja dulu deh. Misalnya blue atau ini. Kalau linear gradient gimana ya? Misalnya FFF, satu lagi apa gitu, misalnya 7. Oh, dia jadi gak pas gitu ya. Nah, di sini aku lupa tambahin derajatnya gitu, mau arahnya kemana. Sini misalnya 150 DOG. 108, kalau 135 oke sih. Oke, sekarang kita buat tingginya dulu auto ya, atau 100 FH aja. Marginnya kita buat 0. Displaynya itu flex. Nah, oke. Ini height-nya itu 100 FH, artinya dia 100% dari layarnya. Jadi FH itu persen lah. Habis itu align item ya. Ya, align itemnya kita buat jadi center. Sama justify contentnya juga. Justify content center. Oke, udah di center semua. Selanjutnya atau ini nggak usah. Ya, kayaknya gini dulu aja deh. Habis itu kita buat form.
yang formnya punya. Background color kita ganti jadi white. Oke, habis itu paddingnya 30 pixel, 40 pixel mungkin. Oke, kita buat segitu dulu. Border radius kalau 10 pixel kelihatan. 15. Kayaknya ini kita nggak usah dulu, baru kita masuk ke width. Lebarnya kita buat 100%. Habis itu max width-nya tuh 400 pixel mungkin, 450, yang 450 aja. Kita juga buat box shadow biar gak polos banget. Box shadownya px 4px 20px mungkin, baru black yang muncul ya. RGBA red, rednya 0, blue-nya 0, green-nya 0, blue-nya 0, lalu terakhir 0,2 misal. Oke lah ya, segini. Habis form kita buat style H1 nya dulu. H1 text line-nya kita buat jadi center. Oke, udah di center. Colornya udah black, gak usah lagi lah ya. Margin bottomnya kalau 20 pixel gak kelihatan sih. 50 pixel jauh banget. 15 pixel ya, 15 pixel aja. Habis itu kita yang label kita kasih bentuk dulu. Displaynya kita buat jadi blok. Oke, lebih enak dilihat jadinya. Baru font weight-nya kasih bold biar ada pembeda. Oke. Habis itu apa lagi ya, margin top mungkin ya. Kita buat coba margin topnya dulu. 50 pixel jauh banget. 25 pixel, ya 25 pixel aja. Terus yang input, nah yang input nih kita edit yang bagian ntar ya. Bagian teks dulu, yang type-nya itu teks. Nah, atau langsung semua aja kali ya. Ini deh langsung semua aja. Input teks, inputnya password, sama satu lagi apa tadi? Email, koma, sama select juga kali ya. Yang select ini deh sekalian sama select, dan satu lagi text area. Di sini width-nya kita buat dulu jadi 100% misal. Oke, dia jadi bisa lebih pas gitu. Kasih padding juga 5 pixel, 10 pixel aja. Terus kita buat border 1 pixel aja kali ya, gak kelihatan. Solid black. Oke. Border radiusnya kita buat 8 pixel mungkin.
atau 10 deh, 15 aja. Oke. Habis itu font size nya kita ganti juga, jadi berapa ya, 14 deh. Nah, udah semua kan. Oh, kasih margin top 10 pixel. Oke, jadi gak rapat-rapat banget. Di sini nah udah bisa. Kita lanjut lagi buat text areanya dulu mungkin. Nah, di sini kita juga mau buat interaksi yang lebih menarik. Jadi kita pakai input fokus. Ya, input fokus. Kita copy fokusnya. Select fokus. Text area juga fokus. Border color ya, iya ya, border color kita ganti jadi warna blue, enggak deh, sky blue. Baru box shadow 005 px RGBA ini kali ya. Nah, ini udah ada bentukannya dia. Jadi ada interaksinya, kalau kita pencet dia jadi biru-biru gitu. Ada kasih pembeda gitu deh. Nah. Terus habis itu yang show pass ini kan yang tampilkan password agak lari gitu. Kita buat show pass dulu. Iya kan? Mana show pass? Password nah ya, show pass. Yang show pass kita buat margin top aja 10 pixel mungkin ya. Oke, 10 pixel. Displaynya flex. Nah, oke, hampir. Line itemnya center. Font size habis itu di Showpass ada apa lagi? Kita yang bagian ini biar bisa lurus kita agak perbaiki dulu di Showpass yang bagian inputnya. Margin right 10 pixel mungkin. Enggak deh. Oke deh, 10 pixel. Kita sesuaikan sampai dia bisa lurus. 40 kejauhan 30 28 deh 27. Oke, ini udah lumayan enak dilihat lah ya. Ini kita buat 8 pixel aja.
atau 4 6 deh. Oke. Selanjutnya lagi ya, oh yang file ya, yang file bagian inputnya, enggak deh, ya bagian inputnya kita kasih margin juga. Input type file, margin top kayak 10 pixel kali. Udah, dia jadi gak gempet-gempet banget. Habis itu yang bottom mau gak? Kita buat yang bottom juga lah, biar ada interaksi, biar lebih oke. Type mana bottom? Button. Oke. Kita buat width-nya jadi 100%. Nah, oke, udah cantik. Itu background colornya buat aqua, sky blue aja deh. Habis itu colornya kita buat white. Nggak berubah ya? Iya, nggak berubah. Habis itu border radius kita kasih juga 10 pixel mungkin. Nggak deh, 8 pixel aja. Nah, kasih padding juga berapa ya, 10 pixel. Habis padding, font size nya kita ubah 14 pixel. Oke. Margin top biar dia nggak gempet banget, kita buat jadi 18 pixel. Jauh banget, 14 pixel. Udah. Pakai kursor pointer, jadi ntar jadi tangan gitu kalau misalnya di ini kenapa? Oh, belum ya. Ini udah, habis itu kita buat lagi. Di sini kita buat yang hover, jadi ada interaksinya dia pas diarahkan. Background color kita buat jadi inilah ya. Nah, dia karena ada pointer tadi nih jadi tangan dia, dan juga ada interaksi begininya. Oke, stylus kayaknya gini aja deh. Nah, di sini kan kotaknya masih keluar, jadi biar dia nggak keluar kita tambahin di paling awal, jadi ngeriset semua box sizing, border box. Nah, oke, kayaknya yang tampilkan password terlalu LDR deh. Mana yang show pass? Atau cukup ya? Yang show pass tadi, kalau ininya kita buat jadi minus 40, jempet banget, minus 20. Kayak gini aja deh, biar jadi nggak LDR banget. Nah, ini semua kan udah ada muncul, kita udah bisa input, ada passwordnya, cuman kan kayak tampilkan passwordnya belum ada fungsi, kita baru bisa kayak gini aja. Terus pas kita register pun ya wes, dia nggak ada interaksinya apapun, gak ada kayak arahannya gitu lah.
Nah, sekarang kita buat di JavaScript-nya. Mana nih? Oh. Di bawah form kita buat script. Oke, kita di sini buat const untuk macam variabel gitu sih. Di sini kita mau buat script yang tampilkan password dulu biar dia bisa ada interaksi. Soalnya di sini ini kita buat dokumen get iya ini sih harusnya. Kita ambil get ID-nya dulu. Tadi apa? Kita cek lagi. Pas. Habis itu kita buat lagi di sini untuk show passnya. Show pass dokumen get ID yang show pass tadi. Show pass. Oke. Di sini kita pakai kita buat show passnya dulu. Dot apa ya? Add event listener. Kita buat change ini. Iya nggak sih? Nah, kita buat gini. Di dalamnya itu kita masukin yang pas input tadi. Kita buat type sama dengan show pass dot checked text password. Text password. Nah, sebelum lanjut aku mau jelasin dulu di sini kayak const itu kan dia buat variabel tetap. Jadi dia ntar nilainya itu nggak bisa diubah lagi. Kalau yang dokumen get elementary itu dia nyari elemen dari HTML-nya nih yang ada ID-nya. Terus yang apa lagi ya? Yang show pass at event listener itu kita kayak ada kasih suatu code di dalam checkboxnya gitu. Jadi di sini kan ada change. Artinya itu kayak kode yang di dalam kurung kurawal ini dia itu bakal dijalankan setiap kali checkbox itu dicentang ataupun dilepas. Kayak pas diginiin atau enggak diginiin. Terus ada sebenarnya ini abis gini harusnya ada arrow, tapi aku lupa juga. Bentar ya, kita tak coba buat dulu ini ya. Iya, ada arrow seperti ini. Jadi ini tuh arrow function, fungsinya itu kayak fungsi yang beneran singkat kali. Pas dia bisa kerannya itu pas aksinya itu terjadi gitu. Jadi kalau pas user centang atau menghapus centang boxnya itu JavaScript tuh langsung jalankan kode yang ada di sini. Nah, ini bagian yang ini tuh pas input.type dan sampai seterusnya. Itu bagian ngatur apakah password itu mau ditampilkan atau disembunyikan. Jadi kayak show pass check ini tuh dia ngecek boxnya itu dicentang atau tidak. Jadi kayak dicentang artinya true, kalau tidak tuh artinya false. Terus tanda tanya dan sama ini tuh ini disebutnya itu kayak if sebenarnya. If singkat gitu deh. Jadi ya kayak if singkat gitu.
artinya itu dia sebenarnya sama aja kayak gini. Misalnya kita pakai if show pass checked, show pass checked, pass input type text, habis itu else pass input dot type password. Sebenarnya arti dari ini dan ini itu sama aja, cuman ini yang ini tuh versi singkatnya. Yang ini kita nggak bisa di komen ya, delete aja. Nah, jadi kalau checkbox aktif itu dicentang, dia ubah inputnya itu yang dia awalnya teks, ubah input yang teks itu jadi ubah inputnya itu jadi teks yang bisa kelihatan kalau dia dicentang. Kalau nggak dicentang ya dia balik lagi ke bentukan password. Nah, seperti ini jadinya. Dia kalau pas dicentang dia nampak teksnya, kalau nggak dicentang dia cuman password dot-dotnya gitu doang. Ini kita kasih komen lah ya. Ini tuh seperti if ini adalah if mode simple. Nah, habis itu kita buat function yang apa? Kita buat function lagi untuk apa ya? Untuk yang submit form. Untuk submit form. Oke. Kita buat const juga. Constant username document dot get elementary by ID username, ya kan harusnya username juga. Oh, punya gede username. Terus di sini kita pakai dot value. Jadi dot value itu dia untuk buat baca atau ambil data yang diketik dari user. Terus kita di sini juga buat dot trim. Jadi dot trim itu dia fungsi dari JavaScript untuk hapus spasi di awal sama di akhir teks gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita nggak pakai trims itu user ngetik spasi doang itu tetap dianggap ada isinya. Padahal kelihatannya kosong. Jadi trim itu kita pakai untuk buat validasi inputnya gitu lah, supaya spasi kosong itu nggak dihitung. Habis itu ini kita copy ke bawah aja. Habis username, password kan. Password. Enggak deh, ID-nya pas dong. Oke, habis itu jurusan, ID-nya jurusan, habis itu email, habis itu hobi, ID-nya hobi, habis itu alamat, ID-nya oke, hobi, habis itu
Yang jurusan sama yang hobi sebenarnya nggak perlu trim sih, dia kan soalnya bentukan yang select punya, bukan ketik. Hobi habis itu fonts, alamat. Ini aja udah bisa. Habis itu kita buat langsung alertnya aja ya. Registrasi berhasil. Spasi nama. Ini ya. Enggak deh. Username. Nama username. Habis itu jurusan, habis itu emailnya ya, email juga. Habis email hobi. hobi. Habis hobi alamat. Kok error ya? Pagi nih. Harusnya enggak deh. Kita coba dulu aja. Dokumen get elementary by ID. Apa tadi yang paling atas? Login form. Nah, jadi kalau udah dia langsung reset. Coba kita tes. Misalnya ini, emailnya ini, hobinya ini, alamatnya ini, register. No, nggak ke detect. Berarti kalau seperti ini register nggak bisa ya. Nggak
bisa diregister. Kayaknya bukan ketik. Nah, harusnya gini. Nah, ini harusnya udah bisa. Bisa ver, Android. Ini udah bisa tampilkan, bisa upload file. Emailnya kita buat ini, hobi ini, alamatnya kita buat gini, register, oke. Belum. Kita buat jadi konsisten dulu. Jurusan juga. Misalnya di sini Fernando, passwordnya Fernando 123. Bisa ditampilkan, bisa enggak. Kita pilih jurusan, sistem informasi, pilih filenya yang ini, misalnya emailnya kita ini, musiknya, hobinya editing, alamatnya Chino Arifin 07 Medan. Baik, oke. Sekian dari yang sudah saya buat. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.